back to my YouTube channel. Nah, saat ini gue udah bersama teman gue, salah satu teman yang menginspirasi kita akan ngobrol-ngobrol tentang hal-hal tentang kehidupan, tentang kisah-kisah inspiratif, yaitu bersama teman gue. Teman lama gue yaitu Ray. Saya dulu sama teman-teman gue di YouTube. Hai, nama saya Ray. Nah, Ray, kita kan udah lama kenal dan juga mungkin udah lama nggak kontak-kontakan. Ternyata lu nggak salah sekarang sebagai pendamping untuk para teman-teman saudara-saudara kita yang penyandang autis ya. Lu bisa cerita nggak sih kayak itu semacam guru atau pengajar atau gimana? Kalau saya sih mengatakan bahwa itu pendamping, karena ketika mengatakan guru sama murid terkesan ada jarak. Tapi ketika saya pendamping, saya menjadi teman, menjadi kakak atau menjadi sahabat buat anak-anak saya. Jadi lebih into deep lagi ya, lebih dalam lagi daripada sekedar guru. Kalau guru itu mengajarkan, tapi pendamping lebih ke teman sehari-hari, terus kayak curhat, pendekatan lebih emosional seperti itu ya, Re. Betul. Dan itu kenapa sih, Re? Bisa terjun ke itu kan nggak gampang ya? Iya. Kenapa ya? Karena saya mungkin basic saya sangat mencintai anak-anak satu, kedua basic ada keluarga yang memang berkebutuhan khusus. Oh, jadi lu ada keluarga yang berkebutuhan khusus, makanya lu juga memiliki ketertarikan di hal itu. Oke, terus sama sosial aja. Sosial maksudnya kayak lu mengembangkan jiwa sosial lo atau mungkin ada misi? Mengembangkan jiwa saya untuk jauh lebih memberi kebahagiaan buat diri saya aja. Oh, jadi lo ada kayak rasa kepuasan sendiri atau mungkin kayak ngerasa jiwa sosial yang seperti itu. Nah, lo memang memiliki basic itu sekedar udah ketertarikan atau memang basic pendidikan background lo memang relate dengan statusnya gimana? Ya, pendidikan. Aku pendidikan ngambil salah satu kampus untuk psikologi dan sekarang mau S2 di salah satu kampus. Jadi kayaknya teori berbasis praktek ya, jadi lo aplikasikan gitu yang ini lo ya. Terus kan nggak gampang ya untuk di autis ini. Kita disclaimer dulu guys, yang kita omongin ini adalah keautisan yang tidak berhubungan dengan medis, jadi bukan penyebab apa itu terjadi, tapi lebih kepada lu dari segi psikologisnya. Iya. Nah, berarti kan nggak gampang, apalagi untuk saat ini tuh masih bisa dibilang masih hal baru dan belum terlalu orang pada banyak tahu untuk saat ini ya. Mungkin 1 dekade ini udah lumayan lah, Ray. Itu lo ada pernah mengalami di lapangan itu kayak pernah ngalamin hal yang susah nggak sih atau kayak hambatannya atau gimana? Kalau saya sih, saya pribadi nggak ada hambatan kecuali mungkin diri saya kayak capek karena harus naik kereta ke tempat satu. Oh, lu naik umum? Naik umum. Oh, lu naik anak kereta nih. Jadi misalnya kalau ke tempat anak didik lo tuh lu saya naik kereta karena posisinya saya tinggal di Tebet, terus harus ngajar di Cikarang, Kemayoran, Cibubur, sama Bogor. Tapi, sorry, you get something kan? Atau mungkin kayak non-profit atau Non-profit, sosial aja. Oh guys, jadi dia tuh lu nggak dibayar Rp1? Nggak gampang kali ya. Butuh cinta. Ketika kamu mencintai satu pekerjaan, satu bidang, satu keinginan, jauh lebih bahagia di hidup lo. Mungkin saat ini lo, kalau kita selalu menghitung uang gitu, uang, kita nggak akan pernah puas. Tapi ketika lu menghitung kebahagiaan itu nggak ada. Ketika lu melihat anak-anak tersenyum, melihat anak-anak bahagia. Saya bawa contohnya itu hal kecil, bawa permen yang mungkin buat semua orang itu bisa dilakukan, tapi ketika saya memberi satu permen, mereka memberi senyuman saya, itu sudah. Berarti lu nggak dibayar sama sekali. Sekarang lu handle berapa anak? Total sih dari 4 yayasan itu ada yang 15, ada yang 7. Nah, itu lah ada beberapa orang sih yang banyak. Wow, untuk di tahun 2021
untuk di kota besar Jakarta masih ada orang-orang seperti lo yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, yang tidak dibayar. Mungkin kalau gue di situ gue gak akan sanggup karena automatically gue mungkin nggak usah digaji, tapi kan biaya operasional gue kesana, mungkin perlengkapan pas gue ngajar juga, dan kabarnya lu juga memberikan standar tertentu atau syarat-syarat yang kayak tadi lu bilang dari keluarga yang kurang mampu. Diutamakan orang yang tidak mampu untuk membayar, karena posisi penyakit anak-anak berkebutuhan khusus seperti ini, autis itu sangat mahal untuk di Indonesia sekarang. Mungkin belum pola pikir sih sebenarnya, pola pikir dari lingkungan, dari orang tua yang ketika mempunyai anak yang berkebutuhan khusus seperti ini itu ada hal-hal yang memang kurang dari segi finansial, kurang dari pendidikan. Jadi saya pengen masuk ke lingkupan itu karena saya mencintai anak dengan cara saya. Wow, terus lu pernah ngalamin hal-hal yang hal lucu mungkin atau hal yang nggak mengenakan selama lu menjadi pendamping bagi teman-teman kita yang punya autis? Hal yang tidak menyenangkan sih kayaknya belum, selalu mungkin ya? karena ketika Ada saya dari hati ya? dari hati mungkin yang lucu ya paling-paling saya naik kereta capek kebablasan yang harusnya turunnya di Kemayoran, tahu-tahunya udah nyampe Bogor pernah karena gara-gara capek itu ya? capek aja, itu aja karena memang aksesnya yang sangat jauh. Oh, jadi dari stasiunnya masih jauh lagi? Harus naik gojek. Jadi memang kayak saat ini generasi muda itu memang harus banyak lagi orang-orang kayak lo, orang-orang yang memiliki jiwa sosial yang tidak hanya memikirkan uang. Kalau kayak sekarang kan misalnya, lo kuliah di bidang pengajaran misalnya, gue nggak sebutin universitas ya, terus kayak udah tamat lo itu kan kode etiknya lo ngajar kan, pasti ditanya, gue dapat apa, berapa duit yang gue dapat segala macam. Oke, money oriented, tapi kan semacam esensinya itu kayak lo ngajar gitu sebenarnya. Jadi kadang kayak jiwa sosial kita tuh harus dikembangkan lagi, karena begitu banyak anak-anak ataupun masyarakat Indonesia yang membutuhkan bagian pengajaran, apalagi di bagian yang pas autis ini seperti itu. Lalu mungkin lo ada pesan-pesan nggak sih yang lo ingin sampaikan kepada keluarga di rumah yang mungkin yang memiliki teman, sahabat, saudara, bahkan mungkin kayak orang-orang terdekat yang memiliki teman-teman penyandang autis mungkin? Pesan saya cuma satu, cintailah dan lakukanlah anak-anak autis dengan hati, karena menurut saya dengan hati kalian akan merasakan ketulusan. Karena buat anak-anak adalah yang diinginkan ketulusan dari kita. Hanya dan mereka juga manusia kan, yang lainnya harus dimanusiakan juga seperti itu. Sangat inspirasi ya guys obrolan hari ini. Sisi lain gitu dari ternyata ada teman-teman, dan kamu juga bisa kok dengan cara seperti ini. Iya, that's why gue bikin rubrik ini buat menginspirasi, mungkin at least kontennya bermanfaat ya, bukan konten-konten yang junk, yang sampah, yang cuma gosip atau cuma segala macam. At least ini kan platform yang bagus, jadi kita gunakan untuk menginspirasi, itu juga pahala kita dapat seperti itu. So, sangat menginspirasi guys untuk obrolan hari ini, bahwa autis itu juga nggak ada yang salah. Mereka juga manusia dan juga mereka harusnya dimanusiakan juga dengan lebih baik, dan butuh cinta, dan mungkin lebih banyak lagi ray-ray seperti lo di luar sana yang memberikan hal positif juga bagi kita bersama. So, sangat menginspirasi, semoga bermanfaat konten hari ini. So, thank you for watching my YouTube channel. See you in the next video and bye bye. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.